Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sri Maryatmo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirejo, Wonogiri. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentunya menurut KHD mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pengembangan budi pekerti olah cipta, olah karya, karsa, olahraga yang terpadu menjadi suatu kesatuan. Ki Hajar Dewantara tentunya memerdekakan murid saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Bekal itulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi rekan guru, lalu yang ketiga menggerakkan komunitas praktik, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Visi saya sebagai guru penggerak tentunya saya sesuaikan dengan karakter di sekolah saya SMP 1 Ngadirejo. Terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. 6 budaya positif yang tentunya akan saya terapkan. Yang pertama perubahan paradigma, lalu konsep disiplin dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Perubahan paradigma tentunya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman bagi murid, mampu berpikir, bertindak, mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Konsep disiplin positif dan motivasi di sini adalah disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini menurut Gosen 98, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini saya juga sudah menerapkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang tentunya ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan tentunya diyakini, disepakati, dan dijalankan. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Nah, 5 posisi kontrol di sini bagi guru tentunya ada beberapa posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan ini di sini kita diharapkan untuk masuk di posisi yang manajer. Tentunya kalau kita mendapatkan suatu permasalahan, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini tentunya kita harus menstabilkan daripada murid. Contoh, ini pada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Seperti contohnya pada kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu melanjutkan dengan menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Contohnya di sini keyakinan kesepakatan kelas apa yang telah disepakati. Lalu kamu ingin menjadikan orang yang seperti apa? Nah, ini di sini dari ketiga jenis segitiga ini nanti akan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan akan menggugah dari peserta didik untuk bisa berubah yang dari diri
sendiri atau intrinsik. Keterkaitan di sini antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3 serta modul 1.4 memiliki keterkaitan yang sangat erat. Budaya positif yang di sekolah diwujudkan dari penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diaktualisasikan dengan nilai dan peran guru penggerak dan juga visi diwujudkan oleh guru. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan melalui disiplin positif, membuat keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai manajer, dan melakukan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah dengan murid. Nah, tentunya di sini saya sebelum mempelajari modul 1.4, saya banyak memposisikan diri sebagai teman dan pemantau saja, dan ternyata itu kurang tepat karena sikap anak tidak akan berubah secara signifikan karena mereka akan bertambah keterlaluan. Sehingga setelah mempelajari ini saya menempatkan diri sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terhadap anak saya di rumah maupun juga di sekolah. Dengan cara ini mengubah pemikiran saya dan juga menjadikan anak-anak berubah perilaku dengan lebih hormat dan tanggung jawab. Ke depan kita sebagai guru, paling tidak di sekolah kami di SMP Negeri 1 Ngadirejo, sudah seharusnya membangun keyakinan kelas dalam setiap pertemuan dengan wali maupun dengan murid-murid, utamanya di dalam kelas, menempatkan diri dalam posisi kontrol. Seorang bahwasanya kita sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dan jangan lupa juga di sini bahwa setiap permasalahan harus digali kebutuhan dasarnya. Manakala yang tidak terpenuhi oleh murid agar dapat diselesaikan dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Nah, ini yang sudah kami praktekkan di sekolah kami, membuat keyakinan kelas. Kami juga mengontrol sebagai kontrol manager dan menghasilkan segitiga restitusi. Nah, ini dokumentasi yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Ngadirejo, penerapan budaya positif. Nah, dalam rancangan tindakan untuk aksi nyata, kami di sini latar belakangnya adalah budaya positif di sekolah yang berdampak pada murid diyakini akan mewujudkan murid yang berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan itu diperlukan pembiasaan positif. Nah, di sini di tempat kami ada pembiasaan positif. Apel pagi 3S, jabat tangan senyum sapa sepenuh hati. Hafalan Al-Qur'an surat pendek, atau mungkin di sini bagi yang beragama non-muslim juga akan ada ibadah. Lalu literasi, buku fiksi maupun non-fiksi, gerakan adiwiyata peduli lingkungan. Lalu tujuannya agar murid terbiasa melakukan budaya positif, khususnya pada pembinaan akhlak, perilaku, dan peduli lingkungan. Tolak ukur yang kami pakai, murid semakin memiliki akhlak yang baik dan peduli lingkungan. Lalu lini masa tindakan yang dilakukan, tentunya kami melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Lalu yang kedua, nanti juga akan ke rekan sejawat. Selanjutnya memberikan penguatan kepada murid tentang budaya positif pembiasaan. Guru dan murid membuat kesepakatan keyakinan sekolah, lalu melanjutkan dengan melakukan refleksi penguatan. Dukungan yang dibutuhkan tentunya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai atasan. Yang kedua guru tentunya untuk berkolaborasi. Yang ketiga tata usaha dan staf penjaga agar juga mengerti dan melaksanakan. Yang keempat murid untuk melaksanakan budaya positif. Yang kelima orang tua. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya terima kasih. Merdeka belajar, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.